Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Piu Karet Kavianto. Saya berasal dari Kabupaten Gresik. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Trunajaya Madura. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dayatul Mafiro. Saya mahasiswi baru dari Universitas Trunajaya Madura. Saya berasal dari Gresik, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Trunajaya Madura. Halo, perkenalkan nama saya Eva Dijayati. Saya dari Gresik, mahasiswi baru Universitas Trunajaya Madura. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami akan menjelaskan sejarah Kota Gresik. Sejarah Kota Gresik. Kota Gresik dibangun sejak abad ke-11. Gresik ini juga menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa seperti Cina, Arab, Chanpa, dan juga Gujarat. Gresik juga sebagai pintu masuk Islam pertama di Jawa, yang antara lain ditandai dengan adanya makam-makam kuno dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun. Nah, kota Gresik ini juga sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia, termasuk India dan juga Persia. Hal ini berlanjut hingga era VOC. Pada tahun 1411, penguasa Gresik kelahiran Guangzhou mengirim utusan ke Tiongkok. Pada abad ke-15, Gresik menjadi pelabuhan dagang internasional yang besar. Dalam Suma Orientalnya, Tom Peirce menyebutkan bahwa permata Pulau Jawa di antara pelabuhan dagang. Pada era VOC, Afdeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidayu. Kota Gresik sendiri berada di jalur utama Jalan Pos Dendels. Perkembangan Surabaya yang cukup pesat memaksa dihapuskannya Gresik dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya pabrik semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai gantinya adalah Kabupaten Gresik dengan Bupati pertama Haji Soflan. Nah, kawasan permukiman pun semakin dilebarkan dan bahkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan Wunder. Menurut literatur sejarah yang diterbitkan dari situs resmi pemerintah Kabupaten Gresik, bahwa Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Champa, dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik, selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa,
tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, dari janda kaya raya yang juga seorang Syah Bandar. Inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, yang dibuang ke laut oleh orang tuanya dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah berjaga bergelar Raden Paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton. Dari tempat inilah dia kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Jikalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan para menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali penyebar agama Islam juga dianggap sebagai sultan atau prabu, penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh Wali Songo, juga dikenal sebagai nama Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yakin. Tahun di mana dia dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan 1487 Masehi, akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Dia memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun. Menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1617. Saka yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Pusponegoro di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah MA, hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat kota Gresik, misalnya kopiah, sarung, mukena, sorban, dan lain-lain. Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP nomor 38 tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan subwilayah pengembangan bagian SPBP tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan juga Lamongan. Termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan juga industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila dan juga sebagai wilayah industri, maka kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termasyhur. Tidak saja di persada Nusantara, tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.
Sekian penjelasan sejarah Kota Gresik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.